Baik, selamat sore untuk Bapak Fasil, selamat sore untuk, Bapak Pepe, selamat sore untuk teman-teman CGP hebat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami melakukan, coaching sore hari ini, kami perkenalkan diri dulu. Sesi yang pertama, saya, Bertan Priska Johoma akan berperan sebagai coach dan Ibu Ecak akan berperan sebagai coachee. Selamat sore Ibu Ecak. Selamat sore Ibu Priska. Sebelumnya terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Bagaimana tadi perasaannya di sekolah Ibu bertemu dengan anak-anak? Uh, Gado-gado Ibu ya perasaannya. Jadi tapi lebih banyaknya itu ke sedih dan kecewa Ibu dengan anak-anak di sekolah. Baik. Kalau begitu Ibu, kita tinggalkan perasaan sedih dan kecewanya. Mari sama-sama sore hari ini kita dua berbincang-bincang ya Ibu ya. Ya Ibu. Baik, saya mau menindaklanjuti pesan WhatsApp yang Ibu kirimkan tadi pagi ke saya, bahwa Ibu mau meminta waktu untuk kita berdiskusi. Benar ya Ibu ya? Iya Ibu, jadi sekali lagi terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Ya. kalau boleh tahu Ibu, kira-kira apa tujuannya kita melakukan diskusi pada sore hari ini Ibu? Jadi begini Ibu, yang pertama itu saya itu merasa apa Ibu ya, sedih dan kecewa dengan anak-anak karena kemampuan dasar dalam matematikanya mereka itu tidak lancar, padahal mereka sudah masuk di jenjang SMP, Bu. Contoh misalnya perkalian, penjumlahan, pengurangan dengan pembagian itu, Ibu mereka itu sulit sekali melakukan itu. Jadi ketika misalnya saya mengajar, Ibu, saya mau maju tapi macam ditarik ke belakang lagi Ya. karena anak-anak itu belum bisa dalam perhitungan dasar dan kebanyakannya itu belum bisa, Ibu. Lalu saya hari ini mau coaching dengan Ibu tujuannya saya nanti setelah coaching ini saya bisa menemukan solusi Ibu untuk menghadapi saya punya apa ini, saya punya kegalauan dalam hati saya ini Bu. Jadi masalahnya yang paling dasar tadi adalah anak-anak sudah usia SMP, tapi kemampuan dasar matematikanya itu sangat sangat minim ya Bu ya? Iya, kemampuan dasar mungkin ya Bu ya, tambah kurang kali bagi. Hmm. Baik. Jadi, tujuan dari kita melakukan coaching sore ini, supaya kita mencari solusi sama-sama ya. Kira-kira, Iya, bagaimana mengatasi anak-anak yang sudah SMP, tapi kemampuan dasar matematikanya itu sangat sangat rendah. Baik, mungkin Ibu iya. bisa ceritakan secara detail masalah yang Ibu alami saat ini ya, berkaitan dengan, masalah kemampuan dasar matematika tersebut. Baik Ibu, mungkin begini Bu ya, kalau misalnya di dalam kelas ini Ibu, saya mau mengajarkan konsep-konsep yang lebih tinggi. Misalnya saya mau mengajarkan tentang aljabar ini Ibu. Eee, jadi kalau mau mengajar Baik. aljabar, mereka minimal itu harus bisa sudah Ibu, penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Tapi itu tadi Ibu, ketika saya menjelaskan, saya sudah menjelaskan konsep, mereka mengerti Ibu, mereka mengerti konsep yang saya jelaskan, tapi itu tadi saat mereka mengerjakan soal Ibu, mereka kendalanya di situ, mereka tidak bisa melakukan perhitungan dasar itu. Jadi sehingga pembelajarannya itu jadinya molor sekali Ibu dan kadang itu materinya itu tidak bisa Gitu. diselesaikan gitu karena terkendala hal-hal tersebut. Jadi memang Ibu ya, karena perhitungan dasarnya tidak bisa, jadinya berimbas kepada materi yang lainnya di matematika yang saat itu Iya, Ibu bawakan. Baik Ibu, iya. berkaitan dengan, kendala tersebut, kira-kira sejauh ini, metode apa yang, Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah tersebut? Metode upaya yang saya gunakan selama ini, Bu, mungkin saat pembelajaran itu ketika misalnya tadi belum bisa itu perkalian atau apa, perhitungan dasar itu saya mengulangnya lagi, Ibu.
saya mengulangnya lagi di dalam kelas begitu. Dan itu mengulangnya itu secara umum saja di dalam kelas saya ulang lagi itu perhitungan dasar tadi. Mungkin itu yang sudah saya lakukan selama ini, Ibu. Dengan cara mengulang ya, Bu, ya? Iya, Ibu. Mungkin baik, terima kasih, Ibu. Jadi yang Ibu lakukan selama ini adalah dengan cara mengulang. Iya. Mungkin ada alternatif lain yang Ibu terapkan supaya anak-anak lebih ini lagi, paham lagi berkaitan dengan konsep dasar tersebut? Mungkin selama ini saya mungkin terapkan, mungkin tidak konsisten Ibu ya saya buat itu. Saya selama ini juga mungkin terapkan itu, membimbing anak itu secara satu persatu begitu, tapi karena itu tadi Ibu kekurangan waktunya jadi, anak-anak juga itu menjadi, apa Ibu ya, ada yang tidak menerima saya punya bimbingan dengan baik begitu, atau mungkin juga Ibu karena mereka jenuh dengan saya punya pembelajaran gitu. Jadi saya mau bercerita Mmm, dengan Ibu mungkin, dengan bercerita ini nanti saya bisa begitu menemukan solusinya. Baik, Ibu. Jadi, masalahnya juga tadi adalah kurangnya konsisten juga ya dalam membimbing mereka. Iya, iya Ibu, itu juga salah Sehingga satunya. salah satu hal juga, masalahnya juga tadi sehingga, kemampuan dasar matematikanya itu belum terlalu diasah itu karena kadang juga tidak konsisten ya, mungkin karena juga, eee, waktunya Ibu diambil untuk, urusan yang lain ya, Bu, ya, atau misalnya pembelajaran di kelas yang lain, seperti itu. Baik, Ibu, Iya. kalau begitu, melihat kendala-kendala yang kita temukan tadi, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan supaya, anak-anak di usia SMP itu sudah tidak lagi, mengalami kendala berkaitan dengan perhitungan dasar matematika? Baik Ibu ya, mungkin hal pertama yang harus saya buat nanti itu adalah pemetaan. Jadi saya, pertamanya itu harus mendata dulu mungkin Ibu, siswa mana yang belum bisa dalam perkalian. Lalu, setelah didata, itu nanti mungkin dibuat dalam kelompok Ibu, dibuat dalam kelompok, dan saya akan membimbing mereka begitu. Eee, Lalu kemarin juga Ibu, oh ya ada satu yang saya pikirkan. Jadi kemarin di kabupaten, ini ada kegiatan Ibu, gasing. Jadi itu, Iya. permainan matematika Ibu ya, matematika dalam bentuk, lain, yaitu dalam bentuk permainan. Mungkin nanti saya bisa tanya Ibu, kebetulan salah satu peserta gurunya itu, teman saya, teman angkatan kuliah, jadi mungkin nanti saya bisa bertanya ke dia Ibu ya, bagaimana bisa, meningkatkan kemampuan dasar matematika anak itu melalui permainan seperti itu, Ibu. Luar biasa, Ibu, ya. Saya sangat, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu karena sudah, memikirkan alternatif atau langkah yang Ibu ambil untuk, bagaimana supaya anak usia SMP itu kemampuan dasar matematikanya itu lebih ditingkatkan lagi. Tadi Ibu sudah, ajukan tadi dengan membuat pemetaan ya, Bu, ya? Iya, Pemetaan Ibu. anak di dalam kelas. Berarti nanti model pemetaannya itu Ibu, dikelompokkan dengan anak yang mampu atau seperti apa, Ibu, untuk Jadi pemetaannya? pemetaannya nanti saya rencananya Ibu, saya kasih dulu soal-soal perhitungan dasar Ibu. Jadi, setelah saya Iya. analisis, maka saya akan memetakan mereka dulu mana siswa yang, belum mampu dalam perhitungan dasar, jadi itu nanti yang akan saya bimbing. Mungkin saya terpikir lagi tadi dari apa yang Ibu sampaikan bahwa, yang kemampuan, memang ada anak-anak yang bisa nanti Bu. Jadi mungkin, nanti saya bisa manfaatkan teman-temannya juga, semacam tutor nanti Ibu, macam tutor untuk bisa membantu Betul. mereka. Iya. Halo, Ibu Ecak? Halo Kakak? Ya, baik, luar biasa ya ini metode yang Ibu pilih tadi itu dengan memilih anak,
dijadikan sebagai anak yang bisa itu dijadikan sebagai tutor untuk temannya yang belum bisa. Belum bisa. Terus saya juga tadi tertarik dengan rencana yang Ibu lakukan tadi itu untuk melakukan pendekatan dengan teman yang, eee, ikut kegiatan apa itu Ibu yang Ada permainan kegiatan gasing biasanya? Ibu ya, gasing. Temannya itu dari satu sekolah dengan Ibu atau bagaimana Ibu? Eee, Tidak satu sekolah, tapi sekolahnya berdekatan Ibu, gitu. Jadi memang nanti mereka ada pengimbasan, tapi mungkin tunggu sebelum ada pengimbasan, saya mungkin bertanya langsung dulu ke dia, gitu. Kira-kira apa yang mereka sudah dapat di pelatihan itu, Ibu. Berarti, dari 2 alternatif yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira mana yang Ibu, akan terapkan lebih dahulu dari 2 alternatif ini? Atau yang Mungkin akan Ibu yang pakai untuk ke depannya? Ya, mungkin yang lebih dahulu yang pertama yang saya buat itu seperti yang saya kasih tahu Ibu bahwa saya harus melakukan pemetaan dulu mereka. Jadi Mmm, saya harus lihat dulu kemampuan dasar mereka, lalu kelompokkan anak yang belum mampu itu lalu lakukan bimbingan dalam kelompok tersebut dan juga nanti saya juga akan melakukan tutor sebaya Ibu, saya akan memanggil teman-temannya yang mampu dalam perhitungan dasar. Jadi nanti bimbingannya itu selain saya juga dibantu oleh apa teman-temannya Ibu. ya, baik, luar biasa Ibu ya, saya sangat, apresiasi sekali dengan apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, berkaitan dengan langkah yang Ibu ambil untuk mengatasi anak yang Eee, mengalami kendala di perhitungan dasar matematika, padahal sudah Iya, usia SMP. Baik, iya Ibu. harapannya saya kiranya, eee, teknik atau metode yang Ibu ambil, langkah yang Ibu ambil ini akan membantu Ibu untuk, mengatasi anak yang mengalami kendala. Baik Ibu, eee, pertanyaan lanjutan dari saya, kira-kira, komitmen apa yang akan Ibu ambil untuk, dalam menjalankan rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Komitmen apa? Eee, Baik Ibu, komitmennya itu mungkin saya harus segera melakukan itu. Saya harus menyusun rencananya dan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya rencanakan, Ibu. Sehingga nanti bisa mencapai tujuan yang saya harapkan. Gitu, Ibu. Ya, luar biasa. Ya, Bu, ya, eee, luar biasa karena Ibu sudah berkomitmen untuk setelah ini harus menjalankan apa yang sudah Ibu, tentukan Rencanakan. tadi ya, berkaitan dengan Ya, Ibu. tekniknya. Terus, selanjutnya kira-kira siapa yang Ibu libatkan nanti ke depannya untuk, memperkuat komitmen yang Ibu sudah rencanakan? Mungkin yang saya libatkan itu saya sendiri, lalu rekan sejawat, Ibu. Rekan sejawat dan juga wali kelas. Rekan sejawat ini dalam hal guru matematika dengan guru IPA Oh, mungkin nanti. matematika, Saya ya. bisa minta bantuan guru IPA kalau misalnya banyak nanti ya siswanya, lalu saya juga akan melibatkan wali kelas begitu. Wali kelas di sini kenapa saya libatkan wali kelas, supaya nanti wali kelas itu bisa membantu saya memberikan motivasi kepada anak-anak ini. Eee dan juga itu tadi Bu, siswa itu sebagai tutor sebaya, saya akan libatkan mereka nanti, begitu Ibu. Ya, luar biasa ya, Ibu, ya. Jadi, saya pribadi sangat memberikan dukungan kepada Ibu. Saya berharap kiranya apa yang menjadi komitmennya Ibu, apa yang menjadi rencananya Ibu ke depan, semuanya berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak yang mengalami kendala dalam perhitungan dasar matematikanya bisa diatasi. Semangat untuk Ibu Ecak. Terima Baik Ibu, kasih terima untuk kasih untuk perbincangan yang sangat waktunya. baik ini. Iya, Sama-sama Ibu Ecak. ya baik. Kita ke sesi kedua Kakak ya. Iya, sayang. Oke, saya coach. Baik, pada sesi kedua ini saya Ibu Teklania Tigadensia Lebelos akan berperan sebagai coach dan Ibu Bertrand Priska Jehoma sebagai coach. Selamat sore Ibu Priska, apa kabar? Selamat sore Ibu Ecak, puji Tuhan kabar baik. Ibu Ecak bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik. Tadi ini saya sudah baca WA dari Ibu Priska ya.
Kita di Ya sini Ibu, berbincang-bincang saja Ibu ya. ya Ibu Ecak. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa hal yang mau Ibu diskusikan dengan saya hari ini? Jaringannya Ibu? Halo, Ibu Priska, apa hal yang mau Ibu diskusikan dengan saya hari ini? Baik Ibu Ecak. Jadi terima kasih untuk kesetiaannya yang mau mendengarkan saya pada sore hari ini. Jadi tujuan saya itu untuk mengajak Ibu Ecak untuk berdiskusi. Saya ingin menyampaikan keluhan permasalahan saya berkaitan dengan siswa saya di kelas 5, Ibu. Iya, oke, siswa Ibu di kelas 5 Ibu ya. Mungkin Ibu bisa Ya, menceritakan secara detail terkait, permasalahan siswa Ibu di kelas 5 ini? ya. Begini Ibu Ecak, jadi di kelas 5 ini ada siswa saya, laki-laki. Terus anaknya ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi dia dikategorikan sebagai anak yang paling pintar di kelas 5. Dia ini anak laki-laki ya. Anak laki-laki namanya Brian. Tetapi anaknya pintar tapi dia punya karakter itu sangat buruk. Sangat buruknya Mmm. karena dia ini anaknya ini selalu sombong dengan teman-temannya, terutama dalam hal mengerjakan tugas. Istilahnya dia selalu mengambil alih semua tugas yang kita berikan kepada teman yang lain atau tidak memberikan kepercayaan kepada teman-temannya. Jadi saya mengalami kendala untuk mengatasi si Brian ini, Ibu Ecak. Oke, baik Ibu ya. Ibu sudah menceritakan permasalahannya bahwa ada siswa kelas 5 tadi Ibu ya, bernama Ya, Bu. Brian, laki-laki, jadi anaknya itu pintar, tapi ada karakternya yaitu, sombong dengan teman-temannya. Mungkin dia merasa dirinya bahwa dia pintar, jadi dia tidak mau bekerja sama ya Ibu ya dengan teman-temannya. Begitu ya Bu Ya, Ibu. permasalahannya? Ya, Ibu Oke, Ecak, seperti itu. baik. Sebelum kita melakukan sesi coaching ini, kira-kira apa yang mau Ibu Priska harapkan setelah kita menyelesaikan sesi coaching ini? Yang pasti yang saya harapkan adalah adanya perubahan karakter dari si Brian ini, terutama sikap menghargai teman yang memiliki kemampuan rata-rata atau berada di bawah dia. Yang pasti saya harapkan adalah supaya Brian ini memiliki sikap menghargai dan tidak sombong lagi. Itu saja, Ibu. Oke, baik. Tadi Ibu Priska bilang sikap menghargai ya. Kira-kira indikator seseorang itu dikatakan dia bisa menghargai orang lain itu kalau menurut Ibu Priska itu seperti apa? Atau idealnya itu seperti Iya, apa orang bisa menghargai gitu? idealnya Ibu bisa menghargai itu ketika dia bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari temannya, Ibu. Maka anak itu sudah bisa dikatakan dia menghargai temannya. Ketika dia sudah menerima kekurangan dari temannya. Oke, baik Ibu ya. Jadi betul sekali apa yang Ibu sampaikan bahwa seseorang itu menghargai orang lain itu ketika dia bisa menerima kelebihan atau kekurangan orang lainnya, Ibu ya. Baik Ibu, Iya, Ibu. dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira upaya apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Upaya Ya, apa baik yang sudah Ibu. Ibu lakukan? Ya, sejauh ini Ibu, upaya yang saya sudah pernah coba lakukan adalah eee, kebetulan saya guru IPA. Ya. Yang saya lakukan adalah saya mengelompokkan anak ini dengan teman-teman yang memiliki kemampuan eee, yang sangat rendah atau dikategorikan tidak memiliki kemampuan yang rendah di dalam kelas. Dengan begitu, terus saat saya membentuk mereka dalam kelompok, saya tidak memilih dia sebagai ketua kelompoknya, tapi saya menjadikan dia sebagai anggota dan saya memilih teman yang kemampuan minim itu sebagai ketua kelompok. Jadi itu langkah yang saya ambil. Saya membentuk dia dalam kelompok dengan teman-teman yang kemampuannya sangat rendah, seperti itu. Oke, baik Ibu. Upaya yang Ibu lakukan itu sudah bagus Ibu ya. Jadi kalau menurut Ibu ini, dari upaya yang Ibu lakukan ini, kira-kira
keberhasilannya itu sudah berada di skala kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, keberhasilan dari upaya yang sudah pernah Ibu lakukan itu kira-kira sudah di nomor berapa Ibu ya? Iya Ibu, kalau dilihat dari keberhasilan untuk, skalanya itu masih di skala 6, masih Oke. di skala 6 karena mungkin ya butuh waktu dan butuh waktu yang panjang proses supaya Di skala 6 tadi Kakak ya? iya skala 6. Ah, dari cerita yang Kakak sampaikan, Ibu Kakak sampaikan tadi bahwa, ah, ini barang ini butuh proses. Jadi kalau misalnya, kita mau merubah seseorang itu butuh proses Ibu ya. Baik Ibu, Iya Ibu. kira-kira, rencana apa yang, akan Ibu lakukan ke depannya, sehingga tujuan yang Ibu harapkan itu bisa tercapai? Ya, baik, rencana yang saya lakukan ke depan adalah saya akan lebih konsisten untuk, eee, membentuk si Brian ini sering bersosialisasi dengan temannya. Misalnya dalam hal metode pembelajaran saya upayakan untuk, eee, membentuk, mereka dalam kelompok sehingga dengan begitu, eee, kemampuan untuk menghargai temannya itu, eee, akan ada dalam diri Brian tersebut. Saya akan lebih Oke. konsisten dalam kelompok-kelompok, Ibu. Baik Ibu, jadi Ibu akan konsisten membentuk, Brian ini supaya dia bisa bersosialisasi Ibu ya. Terus Ibu, Iya, mungkin Ibu. ada solusi lain atau rencana lain yang akan Ibu lakukan selain konsisten tadi? Selain saya membentuk dia dalam kelompok, bergabung dengan temannya secara konsisten, mungkin saya juga ada peran saya juga sebagai guru di sini sekalian sebagai wali kelas. Saya akan melakukan pendekatan secara pribadi dengan si Brian ini. Mungkin dia juga membutuhkan mungkin dia juga ada sesuatu yang ingin dia sampaikan yang kurang puas sehingga membuat anak ini memiliki karakter yang sombong. Saya juga melakukan pendekatan secara personal dengan si Brian ini. Oke, baik Ibu. Dari 2 ini tadi Bu ya, ada 2 rencana yang mau Ibu lakukan, yaitu Ya, konsisten, eee, supaya Brian ini bisa bersosialisasi dengan temannya dan juga melakukan pendekatan secara pribadi. kan? Jadi dari Ya, 2 rencana yang Ibu tawarkan ini, kira-kira rencana yang paling efektif dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Ibu, rencana yang mana Ibu ya? baik, rencana yang pertama yang saya lakukan itu adalah, eee, mungkin lebih kepada penggunaan metode berdiskusi atau, membuat si Brian ini sering bersosialisasi dengan temannya. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran saya di kelas, supaya dengan dia, bersosialisasi dengan teman, bekerja kelompok, lebih meningkatkan dia punya, kemampuan untuk menghargai sesama. Itu yang langkah Oke. yang pertama yang saya buat, Ibu. Oke Ibu, baik, itu adalah rencana yang sangat bagus Ibu ya. Eee, jadi, kira-kira Ibu kapan melakukan itu sudah? Mulai kapan gitu? Ibu mulai melakukan, rencana yang Ibu, sampaikan ini? Ya, yang pasti Ibu, rencana yang pasti saya mulai terapkannya itu dari sekarang. Ini kan sudah masuk tahun ajaran baru, saya akan memulainya dari sekarang untuk Brian itu, memiliki sikap menghargai dan tidak sombong. Setiap pembelajaran ketika saya masuk, begitupun dengan teman-teman yang lain, saya akan, bertemu dengan teman guru yang lain, menyampaikan karakternya ini supaya mereka juga mendukung saya dengan menggunakan metode yang coba saya, terapkan, seperti itu. Oke, baik Ibu. Eee, siapa nanti yang akan membantu Ibu gitu dalam melakukan rencana aksinya Ibu ini? Ya, yang pastinya Ibu, yang membantu saya itu adalah rekan-rekan guru yang mengajar di kelas 5. Nanti mereka yang akan membantu saya untuk melancarkan saya punya rencana ini ke depannya. Saya akan bekerja sama dengan mereka. Oke, baik Ibu. Eee
harapannya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar Ibu ya. Apa yang Ibu harapkan Amin. bisa membantu siswa tersebut. Nanti kita berkonsultasi lagi Bu ya, kira-kira perkembangannya itu Baik. seperti apa. Saya tunggu Ibu Iya. ya. Baik Terima Ibu, kasih terima Ibu Ica kasih. untuk Ya, kesediaannya. ya semoga sesi coaching ini memberikan solusi yang terbaik untuk Ibu. Baik Amin. Ibu. Ya, selamat Terima siang. kasih. Ya, Ibu Ica, selamat sore. Baik, Dokter. terima kasih Ibu Eca, Ibu Priska Ya, Bapak. atas percakapan coachingnya. Iya, Mungkin Bapak. Bapak Ibu ada yang mau memberikan umpan balik, silakan. Ya, mungkin saya memberikan umpan balik. Kalau saya lihat memang alur ceritanya memang sudah jalan. Kemudian yang menonjol adalah suasananya santai sekali, sehingga dari coach maupun coach itu benar-benar menyampaikan hal-hal seperti lepas, seperti mengalir begitu. Jadi kalau kita lihat dari kelompok yang sebelumnya, dia grafiknya sudah mulai naik. Sampai di sini dia sudah naik terus, ya begitu. Jadi terima kasih Ibu sudah menyempurnakan dalam coaching ini. Hanya saja nanti penguatannya kita mungkin lebih sering berlatih supaya seperti yang Ibu lakukan ini. Jadi kita lepas dan mengalir seperti air begitu. Itu mungkin umpan baliknya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan berpindah ke room 1. Apakah kelompok 1 sudah siap? Sudah Pak, Oke, saya baik. sudah coba masuk ini Pak, tapi agak belum bisa masuk ini. Sebentar, saya stop record dulu. Stop.